Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Cynthia Setiani, NPM 1951030360, Prodi Akuntansi Syariah kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Pada video kali ini saya akan memaparkan soal dan pembahasan jawaban transaksi kontrak forward, yaitu transaksi ekspor dan impor, guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 yang diampu oleh Bapak Rahmat Fajar Ramdhani, MSI. Baiklah, langsung ke soal. Soal yang pertama yaitu ada soal transaksi impor. PT Sally membeli smartphone dari Cina seharga 60.000 yuan. Pada tanggal 5 Agustus 2018, pembayarannya akan jatuh tempo pada 3 November 2018. Selain itu, pada tanggal 5 Agustus, PT Sally juga melakukan kontrak forward 90 hari untuk membeli 60.000 dengan kurs 1 sama dengan 1.580 untuk mengurangi resiko kerugian perubahan kurs. Berikut ini kurs spot yang berlaku, yaitu tanggal 5 Agustus kurs 1.570, pada tanggal 3 November kurs 1.600. Diminta yang pertama, buatlah jurnal-jurnal yang diperlukan terkait transaksi di atas. Yang kedua, bandingkan pengaruh terhadap laba neto sebagai dampak dari penggunaan forward action kontrak. Soal yang kedua, transaksi ekspor. PT Sally menjual peralatan motor ke perusahaan Singapura seharga $300.000 pada tanggal 20 Juni 2018 dengan penyelesaian dalam 60 hari. Pada tanggal yang sama, PT Sally melakukan kontrak forward 60 hari untuk menjual $300.000 dengan kurs forward 1 sama dengan Rp 7.120 untuk mengurangi resiko kerugian perubahan kurs. Berikut ini kurs spot yang berlaku. Pada tanggal 20 Juni kurs 7.150, pada tanggal 19 Agustus 7.100. Diminta 1. Buatlah jurnal-jurnal yang diperlukan terkait transaksi di atas. Kedua, bandingkan pengaruh. Baiklah, langsung ke pembahasan soal yang pertama, yaitu transaksi impor. Pada tanggal 5 Agustus 2018, yaitu ada peristiwa yang terjadi. Yang pertama ada transaksi jual beli impor, yang kedua ada transaksi perjanjian kontrak forward. Selanjutnya yaitu kita perlu mencatat dua transaksi. Yang pertama transaksi jual beli impor. Kemudian di sini karena mata uangnya fungsionalnya adalah rupiah, jadi dari transaksi ini PT Sally akan mempunyai hutang. Dia juga mempunyai persediaan. Lalu di bawah ini ada yang namanya kurs spot. Kurs spot tanggal 5 Agustus 2018, yaitu jumlahnya adalah 1.570, sedangkan nilai transaksinya adalah 60.000. Jadi jika dirupiahkan, kita hanya perlu mengalihkan saja kurs spot dan nilai transaksinya. Jadi nilai impornya atau hasilnya yaitu 94.200.000. Lalu di bawah ini ada debit kredit. Kemudian PT Sally memiliki hutang 600.000 yuan.
yang setara dengan 94.200.000 jika dirupiahkan menjadi 94.200.000 dan dalam yuan adalah 94.200.000. Transaksi yang kedua, transaksi perjanjian kontrak forward. Di bawah ini ada kurs forward, lalu ada dalam yuannya dan dalam rupiahnya. Di sini ada kurs forward, yuan, dan rupiahnya. Kurs forwardnya adalah 1.580, transaksinya yaitu adalah 600.000 yuan. Jika dirupiahkan maka menjadi 94.800.000. Kemudian di masa depan akan menerima 60.000 yuan yang nilainya adalah 94.800.000. Dan kemudian di masa depan juga akan mengeluarkan utang kas yaitu senilai 94.800.000 pada tanggal 3 November 2018 akan mengeluarkan uang rupiah senilai 94.800.000, lalu kebalikannya akan diberikan yuan nilai yang sama 94.800.000 pada tanggal 3 November 2018. Yang pertama saat pelunasan, yang kedua eksekusi kontrak. Ternyata kurs spot menjadi lebih tinggi, yaitu 1.600.000. Hutang kita semakin meningkat senilai 1.800.000. Berarti kita akan mengakui kerugian perubahan kurs dan hutang akan semakin meningkat menjadi 1.800.000. Di tanggal ini juga kita akan membayar hutang, kemudian kita mempunyai perjanjian kontrak sebelumnya dan akan membeli dolar kepada mereka. Lalu kita akan menerima 60.000 dan kita memiliki janji ke mereka untuk menyerahkan uang rupiah sebesar 94.800.000. Berarti langkah yang pertama ini kita melunasi terlebih dahulu hutang dan piutang. Kita serahkan uang buktinya, kita hutang rupiah terhadap kas 94.800.000. Kita lunasi terlebih dahulu. Soal pembahasan kedua yaitu transaksi ekspor. Transaksi ekspor ini transaksi forwardnya kita nanti di masa depan
akan menjual mata uang aslinya, misal import, tadi kita membeli, sekarang kita akan menjual. Pembahasan pada tanggal 20 Juli 2018, yang pertama ada transaksi penjualan ekspor, yang kedua ada transaksi perjanjian kontrak forward. Yang pertama, transaksi penjualan. PT Selly menjual ke perusahaan Singapura seharga $300.000 dalam dolar, lalu disesuaikan dengan kurs spotnya. Karena menjual, di bawah ini ada piutang, di mana nanti dia akan membayar dengan dolar, maka kita akan mendapatkan dolar di masa depan. Lalu di bawah ada pendapatan penjualan, nilainya adalah 21.450.000.000. Kemudian transaksi keduanya adalah transaksi kontrak forward. Karena kita akan menjual, maka di bawah ini akan muncul piutang dan hutang. Bedanya piutang ini akan menjual, kita mendapat uang dari pelanggan dolar, nanti kita akan menjual ke broker dengan kurs forwardnya 7.150, 7.120 rupiah per $1. Berarti kalau kita menjual, artinya uang piutang yang kita terima adalah rupiah dan hutangnya berarti kita mempunyai kewajiban membayar dalam bentuk dolar, dan di sini sesuai dengan kurs forwardnya. Pada tanggal 19 Agustus 2018 melakukan pelunasan piutang. Ternyata pada tanggal ini nilai spotnya 710, berarti piutang kita menjadi turun dan kreditnya adalah piutang. Kerugiannya adalah 1.500.000. Ini dari transaksi import, ruginya karena dari perubahan kurs. Karena di sini perusahaan Singapura bayar ke kita lunas utangnya. Berarti kita mendapat uang kas, yaitu kasnya kita mendapat nilai dolar dari perusahaan Singapura. Kas jadi piutang perusahaan Singapura itu sudah lunas semua. Nilainya yaitu 710, 7.100. Kurs spotnya yaitu hasilnya 2.130.000.000. Karena kita sudah mendapatkan dolar, di mana nilai dolarnya adalah $300.000 dan kursnya adalah 7.100. Selanjutnya kita mempunyai perjanjian forward ke broker, yaitu janjinya kita akan menjual dolar ke mereka. Dolar yang kita dapat dari perusahaan Singapura ini yang nilainya 2 juta
2.130.000.000 ini mau kita jual ke broker. Kita memiliki hutang ke broker, janji dengan broker, lalu kita serahkan 300.000 dolar. Janjinya yaitu akan membeli dolar kursnya 300.000, lalu kita dapat kas. Lalu kita mendapat kas sehingga berupa rupiah. Berarti piutang rupiah sudah dibayar oleh pihak broker. Otomatis piutang dia lunas. Sekarang kewajiban kita sudah menerima uangnya, artinya hutang dolar kita 2.136.000.000 di debit karena kita nyerahin dolarnya, lalu di sini kita kasih uang dolar kita yang dicatat di kas. Dolar yang kita serahkan itu, kalau melihat kurs spot yang diserahkan itu kan nilainya cuma 2.130.000.000. Berarti di sini kita akan mengakui keuntungan karena menyerahkan dolar yang nilainya di bawah hutang kita. Jadi di sini untunglah 600.000. Kalau dengan kontrak, rugi kita jadi lebih kecil karena ditutupi oleh keuntungan, jadi 900.000. Jika tanpa kontrak, rugi kita jadi 100.500.000. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.